sorry. Kekristenan itu di dalam relasinya dengan Allah itu hidup. Jadi yang membedakan kita dengan agama yang lain, bahwa Allah yang kita kenal di dalam ketritunggalannya adalah Allah yang punya pribadi di mana Ia memanggil kita untuk berelasi. Dan itu di dalam Alkitab, hubungan yang bisa dibangun itu juga oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan di dunia, Tuhan memberikan teladan bagaimana Ia juga berelasi dengan Allah Bapaknya. Nah, kita akan sama-sama melihat bagaimana kita pun saat ini dipanggil untuk membangun relasi dengan Allah sebagai sang pribadi. Teman-teman, Kak Maria punya satu keponakan berumur 5 tahun. Seminggu yang lalu ya, saya nginep di rumah kakak dan jadi ngurus satu keponakan ini karena kakak Kak Maria baru lahiran. Dan waktu itu saya diminta tolong untuk kasih makan keponakan, namanya Jevan. Nah, Jevan itu punya kesulitan untuk makan dengan tertib, dengan teratur. Jevan itu kalau makan harus di blender. Dia sudah umur 5 tahun, tapi makan itu masih kayak bayi, gitu. Walaupun nasinya sudah nggak di blender ya. Jadi sayur, ikan, semua item itu di blender. Jadi dia punya masalah dengan makan. Kalau makan itu tuh kayak apa ya, drama dalam hidupnya dia lah. Entah dia bisa kabur, entah dia bisa nangis, tantrum, dan Jepan itu sampai harus diterapi oleh terapis karena masalah sulit makannya. Nah, teman-teman, pengalaman seminggu kemarin ngurusin makannya Jepan itu benar-benar drama. Dan kalau diajak makan itu nanti dia selalu jawabnya, aku bosan onti makan, aku capek makan onti. Makan terus, aku nggak suka makan. Kalau Jepan nggak makan, saya jawab, Jepan nanti mati. Kalau mati, Jepan udah nggak bisa ketemu mama sama papa. Terus nanti dia bilang, nggak apa-apa aku mati daripada aku makan. Kalau Jepan nggak makan, ya mati. Kalau Jepan mati, ya Jepan udah nggak bisa hidup. Orang yang hidup harus makan. Karena Jepan masih hidup, Jepan harus makan. Aku mati aja, onti. Aku bosan makan. Teman-teman, anak 5 tahun belum bisa ngerasain apa itu perasaan lapar. Tapi kita orang dewasa tahu kebutuhan bahwa anak ini harus makan. Jadi kalau makan tuh harus di blender supaya makan. Jadinya mau nggak mau begitu ya, tarik-menarik antara dia diajarin makan makanan keras, tapi nolak dan drama, atau mama papanya nyerah demi dia yang penting bisa makan, tapi di blender. Dan itulah drama keponakan Kak Maria, Zepang. Makan sulit. Dan sampai sekarang juga mempengaruhi jadinya di dalam bicaranya. Dia speech delay. Jadi kalau ngomong pun sulit, masih belum lancar. Tapi bersyukur 2 tahun ini karena pandemi mamanya jadi stay di rumah dan perkembangannya baik. Teman-teman, betapa dari proses ini Kak Maria juga jadi belajar makan itu jadi kebutuhan yang basic dalam hidup manusia. Kalau nggak makan, ya mungkin masih bisa bertahan ya hidup. Tapi pasti makan sebagai kebutuhan basic primer, makanan itu kalau kita nggak penuhi kebutuhannya, ya pasti mempengaruhi keberlangsungan hidup kita. Jepan bilang nggak apa-apa nggak makan, karena dia bosan makan terus, dia mati aja nggak apa-apa. Tapi pasti nggak mungkin buat mamanya itu dilakukan. Mamanya segala macam cara, Jepan harus makan.
meskipun Jepan bosan. Karena itu demi keberlangsungan hidupnya Jepan. Adik-adik, di dalam perikop yang kita baca, Kak Maria mau mengajak kita untuk merefleksikan satu prinsip. Ketika kita, orang Kristen yang sudah diselamatkan, percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita yang tadinya adalah orang mati secara rohani, kemudian kita menjadi orang yang dihidupkan dalam kelahiran yang baru. Maka orang mati tadinya nggak butuh makan, tapi orang yang hidup dia butuh makan. Kita, orang-orang yang diselamatkan, menjadi ciptaan yang baru karena kelahiran baru. Maka kalau kita, saya dan teman-teman adalah orang yang sudah hidup secara rohani, maka pasti punya kebutuhan lapar rohani. Ada satu teman, jangan ditanya pelayanannya. WL, ampun, bisa. Main musik, jago. Doa, bagus. Adik-adiknya banyak karena dia pegang satu pelayanan kategorial di gereja. Jadi dia juga populer. Waktu Kak Maria tanya, hari ini saat teduhnya apa? Aduh Kak, belum saat teduh. Oh, belum saat teduh. Kirain karena kesiangan atau karena lagi nggak sempet gitu. Oh gitu, udah lama nggak saat teduh. Hampir setahun aku nggak baca firman. Kemudian Kak Maria cerita sama satu adik. Dek, kamu tahu nggak dia? Dia ternyata juga nggak baca firman setiap waktu. Tapi pelayanannya kalau ngomong firman semua. Ngomong sama orang tuh khotbah semua. Kok bisa ya, tapi dia nggak punya kerinduan baca firman, nggak ada rasa lapar rohani. Kok bisa ya? Itu sharing Kak Maria sama satu adik. Ternyata teman-teman kita lebih penting pelayanan daripada memenuhi kebutuhan rohani kita. Kalau masih hidup, pasti butuh makan. Kalau kita adalah orang yang sudah dihidupkan, rohani kita sudah dilahirkan kembali, pasti yang tadinya baca firman itu sesuatu kebiasaan yang jauh dari sehari-hari, pasti ada perubahan hidup di mana kita jadi butuh, jadi nyari. Tapi kalau kita mungkin abai, ada something wrong terhadap kelahiran baru kita. Mungkin kita belum sungguh-sungguh, mungkin itu hanya pertobatan lip service. Pertobatan tapi tanpa Kristus. Cuman butuh keselamatan, butuh sorga, tapi nggak mau ikut Yesus. Maka kita nggak mau didisiplinkan. Baca firman, itu sesuatu yang jadinya kewajiban, bukan karena kebutuhan, karena aku lapar. Jadi teman-teman PMK UPJ, kalau teman-teman adalah orang yang sudah percaya Yesus lahir baru, bahkan mungkin pelayananmu melebihi hamba-hamba Tuhan, harusnya rasa lapar rohani itu jadi satu tanda yang muncul sebagai kebutuhan. Dan itu berguna demi pertumbuhan iman kita. Nah, kalau gitu, teman-teman, mari sama-sama refleksikan, bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah ada rasa lapar dalam hati kita? Dalam iman kita itu ada rasa yang butuh makan firman. Kalau itu belum ada, maka mungkin kita adalah orang mati secara rohani. Kita sama-sama lanjutkan pembahasannya sebentar ya. Kak Maria mau ingetin Mama dulu nih. Ma, boleh minta tolong dimatiin dulu aja airnya, Pum?
Nanti aja Pung, nanti diberesinnya ya. Begitulah ya, kalau pelayanan di rumah ada saja gangguannya. Oke. Nah, teman-teman, orang Kristen bukan semata-mata orang Kristen ya, tapi bahkan kalau orang yang sudah percaya Kristus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, mengaku lahir baru, mau berkomitmen ikut Yesus, harusnya punya satu tanda, yaitu butuh makanan rohani. Ini tuh satu yang harusnya muncul di dalam hati kita. Apakah teman-teman punya rasa yang seperti ini? Rasa lapar, atau mungkin kalau baca firman itu nanti kalau hari Minggu atau kita pas PJ. Kita sama-sama lihat. Di dalam perikop yang kita baca, teman-teman, Paulus kepada jemaat di Efesus, Paulus menunjukkan bahwa dulu jemaat Efesus itu adalah orang yang secara rohani mati, rohnya, imannya. Kamu mati. Kamu mati itu bukan mati fisik ya. Kamu mati karena dosa dan pelanggaran. Kamu dahulu, berarti ini sebelum jemaat Efesus kenal Kristus. Yang kedua, teman-teman, kamu hidup, tapi Paulus kasih tahu hidupnya itu hidup di dalam dosa. Mati karena dosa, hidup di dalam dosa. Bagus ya Paulus ya. Efesus itu jemaat yang sebelum percaya Yesus, orang-orang yang sebenarnya mayat hidup. Sesungguhnya secara roh dia mati, tapi secara perbuatan dia melakukan dosa. Jadi hidupnya itu hidup di dalam dosa. Ini tanda hidup lama. Kemudian karena ikut jalan dunia, ikut perintah iblis, hawa nafsu, kedagingan, dimurkai. Teman-teman, dulu jemaat Efesus itu juga dimurkai. Dimurkai ini tuh bukan dimarahin ya, tapi didakwa untuk dihukum. Yaitu hukumannya adalah kematian kekal. Tapi teman-teman, di ayat yang keempat, karena kasih karunia oleh iman kita diselamatkan dari murka. Yang tadinya kita dihukum, tapi kemudian diselamatkan. Dan yang menggantikan hukuman kita adalah Tuhan Yesus di atas kayu salib. Teman-teman, Kak Maria mau simpulkan dari Efesus ini yang kita baca, kamu dahulu sudah mati di dalam dosa dan hidup di dalam dosa dan pantas dihukum. Teman-teman, itu adalah hidup lamanya jemaat Efesus. Dan mungkin ini juga hidup lamanya kita. Kita dan jemaat Efesus dulu punya hidup di mana menikmati dosa. Sama dosa nggak gelisah. Kalau ngelakuin nggak ada rasa bersalah. Kalau ngelakuin nggak merasa terintimidasi. Aku adalah Allah bagi hidupku. Aku yang menentukan apa yang aku mau lakukan. Teman-teman, dari perkataan, perbuatan, hati, dan pikiran, semua di dalamnya kita ditemukan dalam kebersalahan. Itu dulu. Itu hidup lama. Tapi ketika kita diselamatkan, itu berarti kita dihidupkan kembali. Perhatikan di ayat yang ke-6, dalam kesalahan akan dosa, kita dihidupkan kembali di dalam Kristus. Jadi teman-teman, hidup lama kita itu mayat hidup. Tapi kita dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali, dihidupkan kembali, itu sama dengan kita nantinya dibangkitkan. Siapa di sini di antara kita percaya bahwa nanti kalau kita semua sudah mati, Tuhan datang, kita akan dibangkitkan. Ada satu adik, dia bilang katanya, aku percaya aku hidup kekal, Kak. Tapi aku bingung, aku ragu apakah aku akan dibangkitkan. Dia percaya masuk surga, tapi dia nggak yakin kalau nanti mati aku akan dibangkitkan atau enggak. Adik-adik, itu satu paket. Ketika
ketika kita diselamatkan, kita diberikan hidup kekal, itu berarti nantinya kita pun dibangkitkan, dihidupkan, yang tadinya mati, hidup kembali. Jadi teman-teman, ada satu perubahan dari hidup lama, jadi hidup lama yang melakukan dosa, jadi hidup baru yang meninggalkan dosa. Dan itu bisa kita nikmati, alami di ayat yang keempat, karena kita telah diselamatkan oleh kasih karunia. Jadi adik-adik, kalau kita adalah orang-orang yang sudah lahir baru, kita bukanlah lagi ciptaan yang lama. Manusia lama kita, manusia yang menikmati dosa, boro-boro mau baca firman. Orang kita aja masih menikmati pornografi, boro-boro mau baca firman, kita aja masih bisa suka bohong. Yang paling sederhana itu bohong, mungkin kita nggak bohong yang bersaksi dusta. Tapi sesederhana kalau gini ya teman-teman. Dek, udah jalan belum? Iya Kak, ini udah di jalan. Padahal belum, masih di rumah. Udah di mana? Oke Kak, OTW. Itu no bohong teman-teman. Kita pikir bohong itu kan kayak bersaksi dusta, nggak mencuri, ditanya kamu ngambil nggak, kita nggak bohong. Ditanya kemana, jawabnya kemana. Kita pikir itu cuma sepele ya, asal menjawab itu juga bohong. Nah adik-adik, boro-boro kita mau baca firman, bangun hubungan dengan Tuhan. Kalau yang kita nikmati masih dosa ya susah. Tapi kalau teman-teman sudah mengaku dengan mulut percaya, dengan hati Yesus adalah Tuhan Juru Selamat, maka teman-teman dan saya adalah ciptaan baru. Kita sudah dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali bukan fisiknya menjadi baik kembali, tapi roh kita yang tadinya mati karena dosa, hidup di dalam dosa, meninggalkan dosa dulu, baru bisa bangun hubungan dengan Tuhan. Nonsen ketika kita bilang, mari bangun hubungan dengan Tuhan, tapi dosa masih kita lakukan di tangan kiri. Tangan kanan kita pegang Tuhan, tapi tangan kiri kita masih menikmati perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi siapa yang di dalam Kristus, ia ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Untuk kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan adalah matikan dulu dosa-dosa kita. Maka kita bisa mengingini yang benar. Kalau mengingini yang benar tapi masih menyukai yang dosa, yang jahat, itu sulit. Jadi adik-adik, mari kita belajar untuk bisa punya rasa rindu membangun hubungan dengan Tuhan dengan mulai matikanlah perbuatan-perbuatan dosa. Apa hidup lama yang masih kita lakukan, tinggalkan. Karena kalau kita masih menikmati hidup lama kita, dosa-dosa favorit, dosa-dosa tersembunyi, dosa-dosa yang dengan gamblang bahkan itu dipertontonkan lewat hidup kita, maka kita juga untuk 10 menit membangun hubungan dengan Tuhan, berteduh itu sulit. Jadi adik-adik, ketika kita dilahirkan kembali, oke. Cepat juga ya. Oh ya, nggak apa-apa, tadi 3 menit lagi ya. Ketika kita dilahirkan kembali, maka teman-teman, kita pasti punya rasa lapar. Orang yang mati tidak punya rasa lapar,
tidak butuh makan, tetapi sebagai orang Kristen yang sudah hidup baru, karena dihidupkan kembali di dalam kelahiran baru, maka pasti dia punya rasa lapar rohani, pasti membutuhkan makanan rohani. Maka teman-teman, bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan? Kita harus hidup baru. Kalau tidak hidup baru, kita nggak akan punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Boro-boro datang kepada Tuhan, orang yang dinikmati aja dosa. Jadi adik-adik, maukah kita memenuhi kebutuhan makanan itu? Rasa lapar itu harus dipenuhinya dengan makan. Lapar, aduh lapar, tidur. Itu ngantuk. Jangan sampai lupa, aduh gua lapar nih, tidur. Kalau lapar itu ya makan. Dan kenapa kita harus makan? Karena kita butuh bertahan hidup. Dan di mana kita bisa menikmati makanan rohani itu? Lewat firman. Firman itu berfungsi untuk memelihara pertumbuhan iman. Sama seperti kita makan, kita bertumbuh. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat. Perhatikan, firman itu yang menjadi tulisan Allah itu punya manfaat. Seperti makanan. Teman-teman kalau makan kan pasti teman-teman tahu itu ada manfaatnya. Ada posisi karbonnya, ada proteinnya, ada vitamin, mineral. Teman-teman itu, oke. Berarti teman-teman, kita harus penuhi itu dengan makan makanan rohani. Dan itu hanya didapat di dalam firman. Firman itu menjadi bagian seperti penunjuk jalan bagi kita. Dia akan memberikan terang, dia akan menjadi seperti GPS yang mengarahkan kemana jalan kita. Kak Maria, waktunya sudah habis ya, Flo ya. Di aku sih di sini stopwatchku 23. Masih 23. Oke. Ya, teman-teman, kalau waktunya udah habis, Kak Maria mungkin ajak untuk teman-teman merefleksikan kembali bahwa satu kebutuhan kita untuk berelasi dengan Tuhan dimulai dari meninggalkan dulu hidup lama dan juga memiliki hidup baru, tinggal di dalam hidup baru. Dan itu hanya bisa diperoleh ketika kita percaya kepada Yesus. Kalau belum punya iman yang percaya, kita juga nggak akan mungkin bangun relasi sama Tuhan. So, teman-teman, selamat memenuhi kebutuhan rasa laparmu. Hanya orang yang hidup yang butuh makan, orang mati nggak butuh makan. Kalau kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dan hidup dalam roh yang baru, maka bukalah firman, bukalah Alkitabmu, di sanalah kamu akan temukan makanan untuk memenuhi rasa laparmu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami bisa merenungkan firman-Mu dalam kesederhanaan. Tuhan, tolonglah untuk kami bisa belajar memenuhi rasa lapar di dalam roh kami. Ya Tuhan, mungkin kami lebih suka mementingkan pelayanan, lebih sibuk melayani, lebih aktif di dalam berorganisasi, menyiapkan banyak pelayanan, tapi mungkin kami tidak punya waktu-waktu yang secara khusus dan secara kontinu dibangun untuk berelasi dengan Tuhan. Kami suka lupa bahwa waktu-waktu berelasi dengan Tuhan, di sanalah kesempatan kami sedang makan, memenuhi kebutuhan
rohani kami. Dalam hidup kami sebagai orang percaya, kami butuh makanan rohani agar pertumbuhan iman kami juga nyata. Tuhan tolonglah supaya kami bisa hidup meninggalkan hidup lama kami dan kami punya hidup yang baru yang berelasi dengan Tuhan. Tolong kami bisa menyisihkan waktu berelasi dengan Tuhan dengan membaca firman-Mu, karena kami tahu di sanalah ada banyak manfaat di mana firman berguna bagi pertumbuhan iman kami, memelihara iman kami. Kami bersyukur siang hari ini, Tuhan tolong dan pimpinlah kami di sepanjang kami bisa melakukan firman-Mu, temani kami Roh Kudus. Kami serahkan juga sisa waktu untuk studi kembali. Tuhan menolong teman-teman yang juga melanjutkan studi mereka hari ini. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Silakan. Oke, terima kasih kepada Kak Maria yang sudah membawakan firman untuk kita semua. Nah, di sini sebelum kita lanjutkan ke ibadah kita, aku mau nyapa nih. Tadi yang baru masuk, aku mau nyapa dulu. Shalom untuk Jennifer, shalom. Shalom, shalom. Shalom Johanna, shalom Kak Rohi, shalom Maria. Shalom. Gimana nih kabarnya nih? Baik? Puji Tuhan sakit. Wih, gimana nih? Puji Tuhan sakit. Sehat dong. Gimana? Sakit seriusan. Oh ya dah, semoga cepat sembuh ya, shalom. Kasih. Oke, sama-sama. Nah, di sini sekarang kita lanjutkan ke sharing session. Nah, di sini bagi kalian, bagi kita yang mau sharing tentang firman ataupun tentang tema yang sudah diangkat, bagi kalian, bagi kita semua juga, siapa yang ingin sharing, dipersilahkan. Ada yang mau sharing? Sharing apapun bisa, tentang pengalaman, tentang mungkin ada baca satu firman di internet, di Alkitab. Boleh? Ada? Bagaimana ini? Ada tuh, ada Kak Flo, ada Kak Melanie, ada Kak Fisel, ada Kak Gabriel, ada Kak Richard, ada Kesha, Johannes, Samuel, Marcel, ada Kak Talia, Anis, Vian, Shalom, ada Johanna, ada Kak Roy. Ada yang? Lemon mau sharing? Enggak. Mau sharing? Belum. Belum. Oke. Sharing bagaimana kita berelasi dengan Tuhan gitu. Dari pengalaman kita bagaimana apakah kita benar-benar sudah berelasi dengan Tuhan dengan baik, apa masih ada kekurangan yang mungkin aku kayaknya kurang deh relasi aku dengan Tuhan gitu. Mungkin aku kurang memiliki waktu yang bersama-sama Tuhan. Mungkin 10 menit mengikuti renungan gitu, mungkin aku kurang relasi gitu. Ada yang mau sharing? Kak Richard, ada Kak Flo, ada yang sharing. Kak Richard kayaknya usia ketawa. Ya, Oke. tapi tadi sambung guys. Oke, thank you. Ya, meresponi firman sama Kamaria tadi, iya sih aku juga lebih tepatnya diingetin lagi sama boundaries atau patokan-patokan sebagai anak yang udah percaya gitu sama Tuhan. Kita teman-teman udah percaya sama Tuhan dan rasanya mustahil banget kalau kita nggak butuh makanan gitu ya, nggak butuh dikasih makan. Jadi kayak aku mulai merefleksikan sih, kira-kira sejauh ini aku sehaus dan selapar itu nggak sih, udah sampai sana udah selapar itu nggak? Karena aku ngeliat kayak baca firman pun aku nggak yang seintens sebelumnya, kayak hal-hal yang nggak seintens sebelumnya lah. Jadi seolah-olah
bukan diet ya guys, diet gitu makan firmannya, makan rohaninya, enggak. Maksudnya kayak ngerasa semakin keinginan aku untuk dapat makanan tuh semakin berkurang gitu. Jadi kayak lebih refleksi lagi sih. Dan juga bagian apa namanya HPDT tadi ya, hubungan pribadi dengan Tuhan, kita akan kata kemarin tadi, kita akan sulit untuk membangun hubungan dengan Tuhan, boro-boro gitu kalau misalnya tangan kanannya Tuhan Tuhan Tuhan, tangan kirinya itu masih ngelakuin dosa. Dia tuh juga ngerefleksiin, aku ngerasa kayak sejauh ini tuh masih banyak dosa, aku tuh masih bergumul di dosanya gitu. Jadi aku agak, mungkin hal itu yang bikinku lebih sulit untuk bangun hubungan sama Tuhan. Aku masih sering iri, masih sering dengki, masih sering menyimpan kebencian juga. Terus mungkin akan menjurus kepada kebohongan-kebohongan gitu. Jadi kayak diingatkan lagi sih tepi-tepi yang harusnya menjadi batas aku sebagai anak yang percaya itu seperti apa. Itu sih memberkati banget firman hari ini. Makasih Kak Maria. Thank you. Thank you Kak atas sharingnya. Nanti aku simpulin semua. Oke, lanjut. Ada lagi yang mau sharing? Yuk, yuk. Kak Richard katanya mau. Gimana Kak Cat? Ditunjuk nih. Oke. Betul audionya aman nggak? Agak kecil Kak. Cek. Sambil pegang ya. Oke. Cek, halo. Ya, shalom semuanya. Selamat siang. Pengen lanjutin sebenarnya yang Flo bilang juga benar. Ada kala dimana kalau aku pribadi gitu ya merasa ada posisi, ada aja itu saat-saat lemah, saat-saat jatuh. Nah itu ada. Jadi apalagi aku memposisikan sekarang adalah aku melayani, aku ambil bagian dalam pelayanan, aku main musik. Tapi ya itu benar yang Kak Maria bilang, ya apa ya istilahnya, mungkin saking kita merasa makin kita punya tanggung jawab gitu ya, walaupun mengatasnamakan pelayanan, ya ada tuh posisi-posisi di mana kita lemah, posisi-posisi kita di mana ya kita jatuh down. Yang tadi dikatakan ya ketika kita di luar gitu ya banyak ngomongin firman Tuhan, sedangkan kalau di cross check lagi padahal kita nggak baca gitu loh, kita nggak hidupin firman itu. Walaupun aku yakin firman yang keluar juga itu adalah aku percaya itu pasti Tuhan yang ingatkan, Tuhan yang kasih gitu loh, Roh Kudus yang kasih. Nah cuma mungkin yang aku bisa ambil adalah alangkah lebih baik gitu ya kalau memang kita bisa hidupin firman, kita baca dan kita hidupin, enggak hanya sekedar yang muncul tiba-tiba kita ungkapkan gitu loh, tiba-tiba memanfaatkan momentum gitu kan, dimana ada momentum yang pas kita pakai firman Tuhan itu. Nah jadi kayaknya kita kayak pakai topeng gitu loh, sedangkan kita nggak esensinya kita nggak tahu, kita nggak hidupin. Itu sih aku belajar itu sih. Sama soal hubungan ya mau nggak mau berarti ya kita harus bangun hubungan, apalagi di saat-saat ini di situasi yang kayak gini udah jadi keharusan kita sih mestinya untuk kita dekat sama Tuhan, karena ya itu sih yang kayaknya abadi gitu ya, itu yang kekal gitu. Jadi semakin kita dekat, semakin kita kenal Tuhan, pasti kita tahu apa yang jadi maksudnya Tuhan gitu loh. Itu sih kalau dari aku, jadi aku ambil dua hal itu sih untuk gimana bisa aku nemuin statement yang pernah ada orang bilang atau lintas di medsos gitu ya, baca firman Tuhan bukan renungan. Seringkali kita dapat renungan kan, dikirim di WA, dikirim di grup-grup biasa gitu ya, apalagi kalau gereja ada tuh banyak banget tuh tak 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 kita baca, tapi kita nggak baca firman Tuhan. Nah itu kayak satu sisi menampar juga gitu loh.
Jadi ya aku komitmen lah buat coba lagi bangun lagi hubungan baca firman Tuhan sama bangun hubunganku dengan Tuhan. Gitu teman-teman dari aku. Terima kasih Kak Richard untuk sharing sessionnya. Mungkin di sini aku dapat poin dari Kak Maria, Kak Flo, sama Kak Richard bahwa kalau kita membangun relasi dengan Tuhan itu bukan hanya dengan renungan, karena kayak kata Kak Richard tadi memang benar, banyak banget orang ngirim renungan ini, tapi firman nas Alkitab itu nggak dibaca gitu, cuma hanya renungannya aja yang dibaca, karena kayak ya udahlah ini mungkin intinya dari semuanya gitu, tapi inti dari itu semua ada di dalam nats Alkitab itu. Kita harus mendalami natsnya dulu, baru renungannya gitu. Jadi dari Kak Maria juga bilang kalau membangun relasi itu bukan hanya ketika kita rajin dalam melayani, tapi firman itu yang ada ditangkap pada kita juga. Nah, kita juga susah menjalani relasi kayak kata Kak Flo juga, dia masih sering iri, masih sering benci sama orang. Ya, mungkin itu sifat manusia itu memang relatif, tapi relasi sama Tuhan itu jangan pernah jangan pernah membawa relasi yang jelek itu ke dalam relasi Tuhan. Mungkin di sini juga kayak kita banyak banget pasti relasi kita agak kurang kurang baik, misalnya relasi dalam pertemanan, relasi dalam keluarga pasti ada masalah dalam itu. Tapi kita sebagai anak Tuhan, sebagai umat Kristen, jangan pernah sedikit pun untuk merusak relasi kita dengan Tuhan. Nah, dari sini firman Tuhan, semoga firman Tuhan yang dibawakan, yang di-sharing sama kakak kita, Kak Maria, Kak Flo, dan Kak Richard dapat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Amin. Oke, sekarang kita lanjut kepada Karil, boleh di-share PPT-nya kembali. Oke, sekarang kita masuk ke pengumuman. Apakah dari pengurus ada pengumuman? Ada pengumuman sedikit nih. Oke. Seperti biasa, Jumat depan kita bakal ada ibadah rutin lagi. Jadi sebenarnya persekutuan rutin ini tujuannya untuk memberikan pembinaan rohani gitu ya dalam persekutuan buat teman-teman PMK. Jadi harapannya teman-teman semua nanti bisa ikut ini ya persekutuan rutin supaya kita bisa dibina bareng-bareng. Terus yang kedua, yang kedua dalam waktu dekat kita mau ngadain raker lanjutan nih, rapat kerja lanjutan. Kemarin kan PMK UPJ udah sempat netepin visi misi. Ngapain ini settingnya? Sekarang si Talia tahu. Iya kemarin kita sempat bikin visi misi. Nah sekarang kita lagi mau raker lanjutan lagi nih buat netapin program kerja juga sama tujuan 1 tahun. Jadi teman-teman mohon doanya ya supaya proses rakernya bisa berjalan dengan lancar dan apa yang kita tentukan bersama nanti bisa bisa memberikan dampak dalam pertumbuhan iman kita semua juga teman-teman. Itu sih dari ini. Mungkin ada tambahan nggak dari apa? Coba. Oh nggak ada, yaudah. Silakan. Oke, terima kasih Kak Flo atas pengumumannya. Jadi teman-teman jangan lupa minggu depan kita kembali lagi di sini di PMK hari Jumat tetap jam 11:30 siang. Ditunggu kehadirannya semuanya. Oke, sekarang kita lanjut. Next. Oke, apresiasi pelayan. Terima kasih kepada user di bawah Kesia, 2 pembuka yang di bawah Yohanes, worship leader-nya Yohana, speaker-nya Kak Maria, 2 penutupnya Enis, dan multimedianya Kak Ariel dan Kak Talia. Di sini kami berterima kasih kepada apresiasi pelayan hari ini. Semoga apresiasi pelayan ini dapat berguna lagi ke depannya lagi dan tetap melayani untuk memuji nama Tuhan. Oke, next. Sekarang waktunya kita foto bareng. Oke, bagi semuanya, mari kita on cam. Di sini pasti tempat yang bertunggu-tunggu sih sebenarnya. Oke, ayo bagi semua teman-teman di sini, mari kita on cam.
kepada Yohanes, Vian, dan Johanna gimana? Karena katanya lagi ada tugas jadi belum bisa on cam. Oke, tinggal Yohanes lah ya. Oke, kepada multimedia dipersilahkan. Ini Ariel atau aku? Aku bantu aja ya. Dulu aja toh. Ya udah, oke. Oke, let's go. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you. Berlanjut. Akhirnya Roy bisa ikut foto, kemarin kelempar. Oke, sekarang waktunya. Makasih juga pada Kak Talia sudah memfoto, meng-screenshot. Oke, sekarang kita next ke doa penutup yang dibawa oleh Anis. Kepada Anis, dipersilahkan. Oke, aku izin off cam ya biar nggak terlalu putus-putus. Takutnya putus-putus kalau on cam. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada siang hari ini kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu yang telah dibawakan oleh Kak Maria Tuhan. Berkati firman ini Tuhan agar bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami bisa selalu ingat bahwa kami mempunyai relasi dengan-Mu. Pimpin kami Tuhan dalam kegiatan kami dalam sisa minggu ini Tuhan. Berkati kami semua dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin, terima kasih pada Enis yang udah membawa doa penutup. Oke. Terima kasih semuanya, ibadah kita hari ini sudah selesai. Tuhan memberkati. See you in next week teman-teman semuanya. Terima kasih. Thank you all, thank you Kak Maria, thank you Kak Terima Melani. Thank you. Thank you, Kak Maria. Dadah. Roy, Thank you Lemon. all. Iwana, Adel. Thank you Anis. Yang pelayan ntar dulu, mau foto kan? Kemarin nggak dapet. Dadah. Thank you Manuel. Roy apa Manuel sih? Kedengeran gak sih? Kamerani lagi di sini guys. Kalau di cam Kak, kameranya nggak off lagi. Kak, mampir dong ke bawah. Hah? Shalom di bawah nih. Shalom udah balik? Enggak. Bohong Belum. banget. Bercanda. Elah, Kak, baru diomongin tadi udah bohong aja tuh. Oh, ngeliatin beras dong. Beras. Udah 2 minggu ditinggal beras. Ntar aku pakai deh berasnya. Kak, kenapa Kak? Udah Kak. Ayolah kapan ketemu? Ih, kurang gede teriak coba. Teriak kenapa? Ayolah kapan? Apa? Guys, apa ada yang bisa menebak nih? Ketemu. Oh, ketemu kapan? Shalom, balik dulu. Kita langsung ketemu ya pas Shalom balik. Ketemu lah. Ya udah, minggu ini mau nggak sih? Kalian pada bisa nggak sih? Ya Allah belum bisa Kak, 18 Maret dia. Elah, Shalom. Udahlah. Kak, ini ke PKM, Kak. Pusing. Aduh, udahlah. Nanti itu tahun depan aja. Oh iya ya. Aduh. Apa janjian kita ada UAS ya? Kita aja pengurus sama pelayan udah kumpul-kumpul aja kita. Tanggal berapa sih?